Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai, Engkau Tuhan atas langit dan bumi, Engkau Tuhan atas alam semesta, Engkau Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang sujud di kaki Tuhan. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Berikan kepada kami hati yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang menerima melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang berbicara kepada kami, beri pengertian hikmat pengetahuan bagi kami. Demikian juga kami dengan segenap hati kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Belum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Saudara benar-benar menjadi orang Kristen yang militan di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita bukan akan menjadi orang Kristen yang melempem, orang Kristen yang biasa saja, tapi menjadi orang Kristen yang militan, yang radikal. Haleluya. Saudara, berbagai saya akan sampaikan firman Tuhan bagi kita. Kita akan lihat bersama-sama dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Haleluya. Saudara, saya bacakan sekali bagi kita. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah di dalam doa. Saudara, perhati baik firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus sedang menegaskan kepada jemaat di Roma, juga berlaku bagi umat Kristen di seluruh dunia, yaitu firman Tuhan dengan tegas mengatakan, janganlah hendaknya kerajinan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Kerajinan apa, saudara? Itu kerajinan dalam persekutuan, kerajinan dalam bertekun, membaca, merenungkan firman Tuhan, kerajinan dalam ibadah, kerajinan dalam berbuat baik, kerajinan dalam menabur kasih. Tidak boleh menjadi kendor. Semuanya itu harus tetap menjadi militan. Katakan amin. Haleluya. Biar apa? Rohmu menyala dan layani Tuhan. Biar roh kita tetap berapi, roh kita terus menyala-nyala, roh kita terus berkobar-kobar dalam Tuhan. Saudara, kalau kita mengikuti Kristus, hidup kita harus ada perbedaan dengan orang dunia atau orang fasik. Orang fasik hidupnya biasa-biasa saja, orang fasik hidupnya melempem. Tapi saudara, saya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus apa? Makin hari makin menyala-nyala. Katakan amin. Makin hari makin radikal, makin militan. Haleluya. Haleluya. Perhatikan saudara, definisi militan, definisi daripada kata militan, saudara, bukan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Militan adalah bersemangat tinggi, penuh gairah, pengabdian penuh, ketangguhan dalam berjuang, bertempur menghadapi kesulitan, radikal tahan uji, dan berapi-api. Itulah militan. Saudara, kita perlu belajar juga. Dalam hal ini kita perlu belajar juga dari militan Taliban, militan ISIS, militan teroris. Mereka begitu semangat militan, berapi-api, walaupun hal yang salah yang mereka lakukan. Sedangkan kita melakukan hal yang benar, yaitu apa? Menjadi orang yang militan, menjadi orang yang penuh dengan gairah, menjadi orang yang terus semangat berjuang apa? Semangat berjuang menabur kasih, semangat berjuang menabur kebaikan, semangat berjuang apa? Berjuang untuk mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, menyalakan dalam Tuhan, semangat melayani Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, usia kita boleh bertambah tua, tapi semangat kita tidak boleh lain. Amin. Usia boleh bertambah, semangat kita harus terus bertambah-tambah juga. Usia saya 47, tapi semangat saya semangat 17 tahun. Berapian. Kenapa? Karena roh yang dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Karena roh yang dalam kita adalah roh yang perkasa, itu roh yang daripada Allah. Haleluya. Saudara, kita perhatikan baik. Rahasia menjadi orang Kristen yang militan. Rahasia menjadi orang Kristen yang militan
Yaitu saudara, bagaimana menjadi orang Kristen yang militan, bagaimana menjadi pengikut Yesus yang radikal yang militan. Saudara, dari kebenaran firman ini saya menemukan ada beberapa poin penting bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang radikal, orang Kristen yang militan. Yaitu jawabannya dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Itu yang menjadi jawabannya. Jawabannya dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Berarti balik ayat yang saya sampaikan depan. Kolose 2 ayat yang ke-7 berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Kita baca bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca bersama. Dan ini jawaban bagi kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen militan. Dan ini jawabannya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk. Dan ini yang menjadi jawaban bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang militan. Bumi boleh bergoncang, langit boleh runtuh, gunung-gunung boleh beranjak, tapi semangat kita tidak boleh menurun. Semangat mengikuti Tuhan, semangat berdoa, semangat baca firman Tuhan, semangat pengabdian diri kepada Tuhan, semangat persekutuan, semangat ibadah, semangat melakukan kebaikan, semangat bersaksi, semangat memberitakan Injil, semangat membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Saya beritahu, iblis bersama dengan sekutu-sekutunya, mereka begitu giat dan begitu semangat luar biasa. Untuk apa? Menarik orang sebanyak-banyaknya ke neraka. Itu hal yang menyesatkan. Tapi mereka begitu semangat. Bagaimana dengan kita yang mengikuti Tuhan? Harus kita lebih semangat dari mereka. Ramai-ramai semangat membawa jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Selalu renungkan hari ini. Tahun 2021 sudah mau habis. Dan sudah berapa tahun sudah ikut Tuhan? Sekali lagi, baik-baik renungkan hari ini. Sudah berapa jiwa sudah bawa untuk Tuhan? Sudah berapa jiwa sudah bawa untuk Tuhan? Ingat, semua kita akan menghadapi tahap pengadilan. Pada waktu pesta perkawinan domba, di saat terjadi pesta perkawinan domba, di sini juga ada pembagian upah, bagian hadiah bagi mereka yang giat di bumi. Berapa jiwa yang kau bawa? Tuhan akan bertanya, berapa jiwa yang kau bawa? Bagaimana perasaan saudara ketika saudara hadir di sebuah acara yang begitu meriah luar biasa? Lalu dalam acara itu tuan pesta akan memberikan hadiah kepada seluruh undangan, tapi ada satu yang tidak mendapatkan hadiah. Bagaimana perasaan saudara? Diam-diam sengaja pulang ke belakang pada dia pulang, malu. Pada waktu pesta perkawinan domba disebut juga bersamaan dengan pembagian hadiah. Siapa yang giat bekerja membawa jiwa-jiwa masuk ke kerajaan kekal, mereka akan diberikan mahkota kemuliaan. Tuhan berikan penghargaan. Makanya kita berkata begini, saudara akan kasih Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan apa yang seperti dikatakan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Artinya semua yang kita lakukan demi kebaikan, demi kekayaan, demi kerajaan surga, semua diberikan oleh Tuhan. Saudara bawa satu jiwa, saudara akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang luar biasa. Tuhan berikan penghargaan kepada saudara. Dan renungkan hari ini seberapa jiwa yang saya bawa. Kalau belum, saudara boleh menyusun target. 2022 harus ada yang saya bawa. Mulai atur strategi. Saudara boleh berpikir, boleh atur strategi, mulai menyusun strategi bahwa 2022 harus ada jiwa yang saya bawa untuk Tuhan. Harus ada jiwa yang saya bawa untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengambil komitmen ini bahwa 2022 harus ada jiwa yang saya bawa untuk Tuhan. Haleluya. Nah inilah kita melihat saudara, bagaimana supaya menjadi orang Kristen yang militan dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah perhatikan baik, rahasia menjadi orang Kristen yang militan di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama kita melihat di dalam kitab Kolose tadi pasal 2 ayat 7 tadi. Yang pertama apa? Harus berakar di dalam Dia
yaitu Kristus. Harus berakar. Saudara, orang tidak akan bisa menjadi militan kalau dia tidak berakar di dalam Kristus. Dia akan menjadi militan, tapi militan dunia. Kenapa? Karena dia berakar dalam dunia. Lihat, teroris ISIS, mereka begitu militan, tapi militan di dalam kejahatan. Kenapa? Karena memang mereka berakar dalam kejahatan. Tapi orang yang berakar dalam Kristus, dia menjadi orang yang milik dalam Kristus, maka dia harus berakar di dalam Kristus. Harus tertancap saudara. Kata berakar dalam Kristus artinya tertanam erat-erat, tertancap dalam Kristus. Imannya melekat pada Kristus, menempel pada Kristus, melekat erat-erat, tertancap kuat di dalam Kristus. Maka dia akan menjadi orang yang militan Tuhan. Haleluya. Perhatikan, orang kalau dia imannya begitu melekat dengan dulu, maka dia akan menjadi militan dan dia kemana-mana dia cerita, wah hebat Tuhan salah, wah ampun. Kenapa dia begitu militan menceritakan? Karena imannya melekat dengan dulu itu. Ada orang berkata begini, oh coba kau pergi ke gunung ini, kalau di gunung sana itu, kalau kau tahu makanan belum sendiri, cuma menit habis gosok sama setan itu. Kenapa dia militan menceritakan? Karena imannya melekat di situ. Dan saudara, kalau imannya melekat dengan Kristus, maka saudara akan menjadi militan. Amin. Saudara, hari ini Tuhan tapi malam lain perlu harus bertanya diri evaluasi diri, kemana iman saya melekat? Apakah iman saya melekat kepada Yesus, atau iman saya melekat hanya kepada agama, atau iman saya melekat hanya kepada sebatas gereja, atau iman saya melekat hanya karena keturunan nenek moyang Kristen? Tapi kalau iman selalu melekat di dalam Kristus, bukan melekat kepada agama, tapi melekat di dalam Kristus, saudara akan menjadi orang yang radikal. Di luar sana banyak orang radikal dengan agama, tapi mereka tidak radikal dengan Tuhan. Banyak orang radikal dengan gerejanya, tapi mereka tidak radikal dengan Tuhan. Berarti kemana-mana mereka ceritakan, gereja kami, gereja kami. Karena mereka begitu semangat dan mereka menceritakan, mereka melekat dengan gerejanya. Saudara harus iman melekat dengan Yesus Kristus. Amin. Sehingga kemana pun saudara pergi, saudara ceritakan, Yesus luar biasa. Yesus, saya ngomong, langsung dengarnya. Saya minta langsung dijawab, saudara begitu semangat. Kenapa? Menceritakan kebaikan. Kenapa? Iman kita melekat dengan Kristus. Haleluya. 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 Tuhan kita dahsyat. Amin. Orang yang imannya melekat dengan Kristus, kemana-mana dia akan menceritakan tentang Kristus. Orang yang imannya berakar dalam Kristus, kemana-mana dia akan menceritakan tentang Kristus, menceritakan kebaikan Kristus, menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Kristus, yang dilakukan oleh Tuhan. Haleluya. Kasih dirikan, hendaklah kamu berakar kuat di dalam Kristus. Haleluya. Hendaklah kamu semakin berakar kuat di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Itu yang akan menjadikan kita makin radikal, makin kuat, makin tangguh. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang makin militan dalam Tuhan? Yang kedua, perhati baik, yaitu hendaklah dibangun di atas Dia, yaitu Kristus. Saudara hendaklah terus dibangun di atas Dia, yaitu dibangun di atas dasar di Kristus. Maka itu yang akan menjadikan kita makin militan di dalam Tuhan. Haleluya. Harusnya iman kita terus dibangun di atas dasar Kristus. Saudara, perhati baik. Alkitab mengatakan begini, Yesus adalah batu penjuru. Dikatakan batu yang telah dibuat oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kata batu penjuru artinya batu yang begitu kuat dan kokoh dan tangguh untuk membangun, untuk menjadikan sebuah dasar iman kekristenan. Saudara, seseorang membangun sebuah rumah, dia harus memilih batu-batu yang kuat untuk menjadikan apa? Pondasi rumahnya. Mau saudara bangun rumah tapi pondasinya dari batu-batu kapuk yang mudah hancur berlepuh? Enggak mungkin. Saudara pasti cari apa? Cari batu gunung. Karena batu gunung adalah batu yang begitu kuat untuk membuat pondasi rumah. Dan Yesus adalah gunung batu kita. Amin. Yang telah menjadi batu penjuru, menjadi dasar iman kita. Jadi kalau iman kita dibangun di atas dasar batu yang teguh, batu yang kokoh, masa kita akan menggoyahkan iman kita. Persoalan boleh datang sini berganti, iman kita tetap berdiri kokoh dan tetap berdekat. Haleluya.
Kalau orang masalah sedikit, dapat sedikit perhatikan, perlu diperhatikan. Dia dibangun di atas dasar apa? Iman yang dibangun di atas dasar apa? Kekayaan. Mudah roboh, mudah hancur. Iman yang dibangun di atas dasar kekayaan, di atas dasar kecerdasan kepandaian manusia, mudah dan hancur. Iman yang dibangun di atas dasar pasangan hidup, mudah hancur, mudah roboh. Iman yang dibangun di atas dasar karena kecantikan, kegantengan, semua akan hancur. Masih remaja atau cantik, tunggu 3-4-5 anak, tunggu umur 50 tahun ke atas. Enggak usah tunggu 50 tahun, enggak usah tunggu punya anak 3-4, belum nikah saja. Kalau dibangun di atas kecantikan, bawa motor, jatuh sedikit aspal, robek semua, sumbing bibir, mulai Belanda pegang. Saya teringat kisah, ada teman saya dulu sekolah misi, dia pacar dari seorang gadis, giginya monyong ke depan, jadi dia tidak bisa tutup bibirnya, itu dia tutup begini, dia begini, karena monyong ke depan. Dan dia sangat, tapi dia tetap cinta sama perempuan. Mereka pacaran sekitar 4 tahun. Lalu perempuan itu dikirim ke Bandung untuk belajar Islamologi di Bandung. Sampai di Bandung ada salah satu sponsor mensponsorin dia bagaimana kita operasi gigi mesti menjadi rata. Setelah dia rata jadi cantik, pulang dari kolak laki-laki itu. Laki-laki itu stres, kecewa, gila dia, sampai gila dia, gila. Kenapa? Tadinya jelek-jelek dicintai, udah cantik, nolak ya satu. Saudara, semua akan ingat. Tapi kalau iman yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus, iman itu tidak akan roboh, tidak akan goyah sekalipun harta akan ludes, sekalipun kecantikan zina, iman tidak tetap kokoh. Katakan aib iman yang dibangun di atas dasar Allah yang Maha Kuasa, bukan di atas dasar kekayaan, bukan di atas dasar anak-anak yang begitu luar biasa, bukan di atas dasar sawah ladang, kambing, domba, lembu, sapi, tapi iman yang dibangun di atas dasar Allah yang Maha Kuasa. Makanya dia tidak hilang dari segala malada. Iman tidak goyah, iman tidak roboh, iman tidak kokoh. Haleluya. Saudara, bangunlah iman di atas dasar Yesus Kristus. Dan kiri kanan, bangunlah iman di atas dasar Kristus. Haleluya. Haleluya. Iman yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus akan kita terus berkokoh. Makanya firman Tuhan berkata, sekalipun beribu rebah sisi kiri dan berasal sisi kanan, aku tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Saudara, kalau kita membangun iman ke dasar Kristus, maka segala apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Segala apa yang difirmankan digenapi dalam hidup kita. Segala apa yang dijanjikan kita pasti dalam kehidupan kita. Asalkan mari kita membangun iman kita di atas dasar Yesus Kristus yang adalah batu penjuru yang telah dibuang oleh tukang pengembangan, kini telah menjadi batu penjuru. Yang ketiga, berarti rahasia menjadi orang Kristen yang militer, orang Kristen yang radikal, yang penuh gairah, yang berapi-api. Itu berarti baik. Hendaklah kamu tetap bertambah teguh dalam iman. Amin. Ini jawaban besar yang di dalam Kolose pasal 2 ayat 3 tadi. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Saudara,
Iman kita tidak boleh lemah, harus bertambah teguh. Ketika saya lihat ujian datang, sadarlah bahwa ini Tuhan sedang membuat iman kita makin teguh. Haleluya. Saya ketika tiap kali ada ujian, Tuhan izinkan masalah situasi terjadi, karena saya dulu renungkan sama Tuhan, Tuhan sedang membentuk saya untuk makin kuat di dalam Tuhan, supaya saya tidak menjadi orang gampang, tapi menjadi orang yang makin kuat, orang yang makin radikal, orang yang makin kokoh, makin teguh. Haleluya, haleluya. Jadi perkembang yang ketiga apa? Bertambah teguh dalam iman. Saudara, bagaimana supaya kita makin bertambah teguh dalam iman di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang menuju kepada kehancuran? Iman kita bisa makin bertambah teguh jika kita terus memiliki waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, banyak orang selalu mereka berkata, hari Sabat kita tidak boleh bekerja. Mereka mentuhankan hari Sabat, bukan mentuhankan Tuhan. Mengerti maksud saya? Artinya, mengapa sekarang mereka mentuhankan hari Sabat? Hari Sabat tidak boleh bekerja bagi mereka, tapi juga tidak ibadah. Padahal makna hari Sabat itu bukan hanya sebatas tidak boleh bekerja, tapi hari Sabat adalah hari di mana umat Israel mereka datang ke rumah Allah, mereka beribadah sama, mereka bersuka cita, mereka berbuat kasih bersama dengan orang lain, peduli kasih satu sama lainnya. Mereka datang ke rumah Allah untuk bersekutu bersama Allah. Itulah makna pada hari Sabat, bukan hanya sebatas tidak bekerja. Tidak bekerja karena berkerajin, tidak bekerja tapi tidak bekerja. Ini bukan hari Sabat ini. Ini kedua baik. Saudara, jangan hanya hari yang tertentu dengan Sabat, tapi juga ada jam-jam tertentu saudara jadikan jam Sabat. Itu tuh apa? Jam di mana saudara berdoa untuk baca Alkitab. Maka saya di sana kalau saya lagi berdoa atau baca Alkitab, mohon maaf kalau ada orang telepon, handphone saya nggak aktif atau telepon tapi saya nggak ngangkat. Berarti itu adalah jam Sabat di mana saya lagi mau berdoa. Saya lagi berdoa, lagi baca firman Tuhan. Kalau saya lagi berdoa baca Tuhan, saya nggak mau diganggu juga. Jadi kalau orang telepon, saya angkat. Tapi kadang saya kadang saya mode penerbangan, jadi saya nonaktifkan. Kadang saya lupa nonaktifkan, tetap aktif, tapi kalau telepon saya angkat. Kenapa? Bagi saya ini adalah jam Sabat. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau berdoa pada firman. Untuk apa? Supaya iman saya makin bertambah teguh. Katakan amin. Jadi memang supaya iman saya makin bertambah teguh, saudara harus memiliki jam-jam Sabat untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Waktu saudara bangun pagi-pagi saudara menyembah Tuhan, maka saudara akan dituntun dan sepanjang hari saudara akan melihat keajaiban Tuhan terjadi sepanjang hari ini. Miliki jam Sabat dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kiri kanan, sudahkah saudara punya jam Sabat? Kalau belum, saudara dengar firman Tuhan ini, pulang mulai buat jadwal. Mulai buat jadwal untuk besok jam berapa sampai jam Sabat? Apakah jam 4 subuh? Apakah jam 5 subuh? Tapi kadang orang berpikir jam 4 jam 5 subuh ini jaringannya lancar, medsos. Berarti jam Sabat untuk medsos. Tapi kalau jam Sabat untuk Tuhan, saudara benar-benar untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Maka itu akan menjadi kenapa? Iman kita makin bertambah teguh. Ingat saya dikasih oleh Tuhan, kita akan sebentar lagi masuk tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Apakah tahun pemulihan, apakah tahun penuaian, atau tahun kegoncangan? Kita tidak tahu. Oleh karena ketidaktahuan kita inilah kita perlu mempersiapkan diri untuk apa? Menjadi iman yang bertambah teguh. Sehingga sekalipun tahun penuaian kita tetap bersuka cita. Sekalipun tahun kegoncangan, iman kita tetap tidak goncang. Amin. Iman kita kokoh. Kenapa? Karena iman kita telah dipersiapkan untuk menjadi makin bertambah teguh. Haleluya. Kasih kiri kanan. Hendaklah imanmu makin hari makin bertambah teguh. Amin. Haleluya. Iman kita makin hari harus makin bertambah teguh. Saudara, itu yang akan menjadikan kita Kristen militan. Itu
makin radikal, makin kokoh. Kalau kita makin bertambah teguh dalam iman. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita makin bertambah teguh? Jadi memiliki waktu untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki waktu intim dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ini akan menjadikan iman kita makin bertambah teguh, karena kita ada waktu untuk intim dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ada waktu untuk intim dengan Tuhan, setelah kita keluar dari ruangan, wah, kita melangkah dengan penuh gagah, melangkah dengan penuh pasti, dan sekalipun ada persoalan masalah yang ada, iman kita tidak boleh. Kenapa? Iman kita sudah dipersiapkan untuk menjadi makin bertambah teguh. Haleluya, haleluya. Nah, saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya iman kita makin bertambah teguh? Yang ketiga, supaya iman kita makin bertambah teguh, makin kuat, makin kokoh. Yang ketiga apa? Berarti baik. Yang pertama, memiliki waktu untuk baca merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki waktu intim dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya iman kita makin bertambah teguh, makin kokoh. Yang ketiga, saudara harus terus memiliki komunitas yang benar. Memiliki komunitas yang benar. Komunitas yang benar itu juga akan membuat iman kita makin kuat. Komunitas yang salah itu bisa menggoyahkan iman. Kenapa? Karena komunitas yang salah. Komunitas yang salah akan membuat iman makin luntur. Tapi komunitas yang benar itu akan menopang, mendorong kita. Saudara, itulah betapa baiknya komunitas yang benar. Saling mengingatkan, saling memotivasi, saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan. Tapi kalau komunitas yang salah, ketika seseorang yang lemah imannya, dia dihindari, diketawakan, diolok-olok. Bahkan ada masalah diceritakan, tapi komunitas yang benar, dia akan menguatkan, membangun sesama. Milikilah komunitas yang benar. Hal itu akan menjadikan iman kita makin bertambah teguh. Saudara, milik komunitas yang benar. Saudara pernah lihat ada sebuah cuplikan video yang saya kirim di grup, bagaimana seorang mantan ISIS, mantan teroris yang sudah bertobat, dia membongkar rahasia-rahasia mereka merekrut orang-orang. Mereka merekrut itu rata-rata mereka merekrut bukan orang-orang yang baik agamanya, tapi mereka itu orang-orang yang ada peragamannya di KTP. Dan itu orang yang mudah direkrut. Kenapa? Karena mereka belum punya pengetahuan yang kuat. Dia berkata begini, bahkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, kami akan memanipulasi, membodohi mereka dengan apa? Membodohi mereka dengan pola agama. Seorang preman yang begitu banyak dosanya, dia datang kepada imam dan berkata, saya banyak dosa. Imam dia berkata begini, kamu sudah terlalu banyak dosa, tapi jangan takut, dosa bisa akan diringankan kalau kamu beramalnya. Akhirnya dipikir betul-betul juga. Tapi kenapa? Karena mereka memiliki komunitas yang tidak benar. Tapi kalau orang memiliki komunitas yang benar, ketika dia berkata, itu tidak benar itu, saling motivasi dan ingatkan. Haleluya. Milikilah komunitas yang benar. Yaitu apa? Kegiatan kelompok-kelompok saya, kegiatan doa Jumat, kegiatan ibadah kita, postur kita, komunitas yang benar, saudara. Untuk menguatkan kita, saling menopang, saling meneguhkan kita, saling motivasi, saling mendoakan, saling membangun satu sama lain. Tapi saudara memiliki komunitas yang tidak benar, saudara dengar baik-baik firman Tuhan pagi ini, dan beberapa tahun depan jika saudara tidak mengikuti apa yang saya sampaikan hari ini, saudara akan menyesal. Karena kalau saudara tidak memiliki komunitas yang benar. Yang terakhir, yang keempat, rahasia menjadi orang Kristen yang makin militan, yang makin radikal. Yang keempat apa? Selalu bersyukur, selalu mengucap syukur, selalu bersyukur. Itu yang akan menjadikan kita orang Kristen yang makin radikal. Saudara, orang yang suka yang mengeluh, menggerutu, imannya tidak pernah bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh, saudara. Perhatikan baik. Orang yang sedikit-sedikit udah suka mengeluh, suka menggerutu, salahkan ke orang lain, salahkan situasi, imannya tidak pernah bertumbuh. Tapi juga perhatikan baik.
Orang yang sekalipun masalah besar, tapi dia selalu berkata, Tuhan aku bersyukur segala sesuatu yang terjadi atas seizin-Mu, dan aku percaya jika Tuhan yang mengizinkan, maka Tuhan juga memberikan solusi dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan mencobai masalah persoalan melampaui kekuatan yang ada padaku. Orang itu imannya pasti terus bertumbuh. Amin. Jadi harus selalu bersyukur, kasih tahu kiri kanan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu yang kau hadapi saat ini. Haleluya. Saudara, ucapan syukur, pertama, ucapan syukur itu dapat menarik hati Tuhan, dapat menarik hadirat Allah masuk dalam hidup kita, sehingga dapat membuat kita menjalani hidup kita dengan gairah, sekalipun di tengah tantangan, sekalipun di tengah persoalan, sekalipun di tengah problem, kita tetap bergairah mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena ucapan syukur itu menarik perhatian Tuhan atas hidup kita. Tapi orang yang suka mengeluh, saudara, coba saudara punya anak saudara yang Bapak Ibu selalu memberikan sesuatu kepada anak, lalu anak selalu berkata, terima kasih Ma, terima kasih Ma. Itu pasti hati kita selalu senang dan terus memperhatikan. Tapi coba saudara, anak-anak yang saudara kasih, dia ambil dia lalu hilang, ambil dia lalu hilang. Pasti saudara juga akan berpikir, kenapa anak ini? Kayaknya jangan kasih lagi dia. Nah, Tuhan seperti itu, saudara. Tuhan itu ketika kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, itu membuat perhatian Tuhan Bapak terus bertuju kepada kita. Amin. Jadi mengucap syukur menarik perhatian Tuhan tertuju kepada hidup kita, menarik hadirat Allah turun atas hidup kita, sehingga membuat iman kita makin kokoh, makin radikal, makin militan, makin tangguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ucapan syukur. Ucapan syukur itu ada kuasa. The power of give thanks. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Jadi saudara, ucapan syukur itu jangan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya secara pribadi, saya paling suka kalau seorang kita berikan sejelas, terima kasih, terima kasih. Sekarang berapa kali kasih orang terima dia, saya akan berpikir, kenapa ini orangnya kita tahu berterima kasih dia. Dulu ada berapa anak yang sering tinggal di rumah, anak sekolah. Setiap kali kita bantu antar jemput, kita antar ke sekolah, turun diam-diam. Udah itu kita jemput lagi, pulang sampai rumah, dia pulang masuk ke rumah. Akhirnya saya panggil, sini. Lain kali, kalau waktu antar, kamu turun, saya berkata terima kasih Pak. Dijemput, pulang turun, terima kasih Pak. Membuat saya makin semangat antar itu. Apalagi saya itu bukan tukang ojek. Kalau tukang ojek, terima kasih gak apa-apa, yang penting kamu sudah bayar. Tapi saya kan bukan tukang ojek. Tolonglah Pak, ucap terima kasih. Istri saya pun sudah berapa kali negur mereka, sebab kamu tiap kali pada anak itu selalu bilang terima kasih. Akhirnya mereka mulai membiasa diri lama-lama. Akhirnya lama-lama mereka mulai terbiasa. Karena mereka mulai terbiasa, akhirnya membuat saya pun mulai senang, makin semangat mengantar jemput mereka. Kenapa? Mereka mulai terbiasa. Haleluya. Jadi saudara harus biasakan diri selalu berterima kasih sama Tuhan. Amin. Jangan main-main. Jadi perhatikan, selalu biasakan diri. Amin. Mengucap syukur itu ada kuasa. Haleluya. Nah, saudara perhatikan. Ketika kita menjadi orang Kristen yang makin militan dalam Tuhan, maka kita akan disebut apa? Pemenang kehidupan. Saudara, orang yang disebut pemenang kehidupan adalah mereka yang makin militan dalam Tuhan sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan, mereka tetap militan. Mereka itu disebut apa? Pemenang kehidupan. Kenapa? Karena mereka terus berjuang. Mereka terus berjuang sampai titik darah penghabisan, dan mereka itu disebut dengan pemenang kehidupan. Perhatikan saudara, dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dia adalah apa? Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja.
mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu apa? Yaitu mereka siapa? Yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Mereka yang disebut dengan pemenang kehidupan adalah mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan yang setia. Siapakah yang terpanggil? Semua saudara saya kita adalah orang terpanggil. Siapakah yang dipilih? Yang dipilih adalah mereka yang tahan uji, mereka yang tangguh uji menghadapi setiap masalah problem hidup. Siapakah yang setia? Mereka yang bertahan sampai titik darah penghabisan. Itu yang disebut dengan setia, dan mereka itu yang disebut dengan apa? Pemenang dari kehidupan. Banyak orang terpanggil untuk mengikuti Yesus, tapi dalam proses perjalanan mengikuti Yesus mereka tidak terpilih. Kenapa? Menyerah, tidak mampu menghadapi tantangan, tidak mampu menghadapi persoalan, tidak mampu menghadapi problem hidup, tidak mampu menghadapi tantangan. Ada tantangan datang, mereka mulai menyerah dan tinggalkan Tuhan. Mereka tidak terpilih. Ada orang yang tantangan datang, mereka tetap terus bertahan, mampu bertahan, tapi tidak setia sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak setia. Saudara, jangan hanya menjadi yang terpanggil, tapi jangan yang terpilih, dan jadilah yang setia sampai titik darah penghabisan. Kata kiri kanan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam kitab Ayub dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka kepadamu apa? Dikaruniakan mahkota kehidupan kekal. Ingat Bapak Ibu, yang diberikan, yang dikaruniakan mahkota kehidupan kekal adalah mereka yang setia sampai mati. Haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka kepadamu dikaruniakan mahkota kehidupan yang kekal. Saya duduk. Perhatikan, saya duduk. Siapakah mereka yang disebut dengan pemenang? Perhatikan. Siapakah mereka yang disebut dengan pemenang? Mereka yang disebut dengan pemenang ialah mereka yang terpanggil. Mereka yang terpanggil. Dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Siapakah mereka yang disebut dengan pemenang kehidupan? Ialah mereka yang terpilih. Siapakah mereka yang disebut dengan pemenang kehidupan? Ialah mereka yang setia. Saudara, jadilah orang yang setia mengikuti Tuhan. Amin. Mau baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, sakit maupun sehat, tetaplah setia mengikuti Tuhan. Anggap adalah janji nikah saudara dengan Tuhan. Janji nikah kan berhadapan dengan pasangan. Aku berjanji, aku akan menikahi engkau, dan aku akan setia baik dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat. Aku akan menjadikan engkau istriku selama-lamanya, selama kita hidup. Saudara, dalam doamu, saudara berbicara sama Tuhan. Tuhan, apapun situasi kondisi ada, aku akan mau tetap setia sama Tuhan. Dan untuk mau bertahan tetap setia, tidak mampu dengan kekuatan sebagai manusia. Aku butuh topangan. Aku butuh topangan tangan Tuhan. Aku perlu kekuatan ekstra dari Tuhan untuk membuat aku tetap setia sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Perhatikan, kata terpanggil dan terpilih itu hanya dapat dipakai untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Perhatikan, kata terpanggil dan terpilih dapat dipakai untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kata setia, nah ini seperti ini. Tetapi kata setia dapat dipakai hanya mereka yang dikatakan pemenang kehidupan. Yang pemenang kehidupan itulah yang disebut, mereka itu yang disebut dengan apa? Orang yang setia. Jadi mereka yang setia itu disebut dengan pemenang kehidupan, bertahan sampai akhir. Dalam Lukas 21:19 dikatakan, hendaklah kamu tetap bertahan, maka kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, di ayat ini sebelumnya Yesus sedang menguraikan bahwa akan datang masa penganiayaan, masa kesusahan, masa kesengsaraan.
Tapi setelah Yesus menyelesaikan, Yesus menjelaskan semuanya itu, Yesus mengatakan begini, tetapi jika kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itu artinya kalau mereka tidak bertahan, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan. Tapi mereka yang bertahan, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan. Haleluya. Haleluya. Jadilah orang Kristen, jadilah orang Kristen yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita sama-sama kita beresakan firman Tuhan. Saya mengundang semua pakai berdiri bersama dengan saya. Haleluya. Mari para pelayan altar, silakan naik ke podium. Bersama-sama kita responi firman Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ambillah Tuhan ini, buatlah langkah keputusan hari ini bahwa aku mau setia kepada Tuhan sampai mati. Apapun situasi kondisi keadaan, aku mau tetap setia sama Tuhan. Aku mau tetap mengabdikan diriku kepada Tuhan. Aku mau setia sampai mati. Aku tidak mau hanya terpanggil. Aku tidak mau hanya sebatas terpilih, tapi aku mau setia sampai mati. Sebab ada tertulis, mereka yang setia sampai mati dan dikarenakan mahkota kehidupan kekal. Lukas 21 ayat 19 dengan jelas di sana Yesus berkata, hendaklah engkau tetap bertahan, maka kamu akan memperoleh hidupmu. Haleluya. Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia janji. Tetaplah setia kepada Tuhan, setia kepada gereja. Karena gereja bertanggung jawab atas kehidupanmu sampai hari di mana kita menunggu mau menjemput. Oleh saudara kita berkomitmen tetap setia kepada Tuhan sampai mati dan tetap setia kepada gereja yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, menuntun kita, yang mengajar, melatih kita, mendidik kita di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.